masuk ke sesi ketiga dan topik ketiga, yaitu dengan judul yang nggak kalah menariknya, yaitu implementasi K3 dalam manajemen konstruksi seri 2 yang akan dipresentasikan oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Nasfrizar Carlo, Master of Science, sebagai Guru Besar Universitas Bung Hatta, Ikatan Ahli Bencana Indonesia, sebagai Persatuan Insinyur Indonesia, dan juga Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Konstruksi. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Bapak Nasfrizar Carlo. Terima kasih Mbak Nuha ya sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang dan salam sejahtera untuk kita bersama. Izin share Bapak Ibu semua. Siap, jalan. Baik, Bapak Ibu semua, peserta seminar online atau webinar Barataga yang saya hormati, di mana saja berada. Sebelum saya teruskan prestasi, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Dr. Gigi Bambang Widianto sebagai Ketua DPD Kapeknas ya, Yogyakarta. Kemudian Senior Bapak Insinyur Manahara Siahan, Ketua Umum DPD Ataki dan DPP Kapeknas. Kemudian Profesor Dr. Sarwidi, sahabat saya. Dari beliau adalah salah satu inovator Barataga dan juga Dewan Pengarah dari BNPB. Yang tidak kalah istimewa adalah para narasumber, Profesor Yoyong Riyadi, Rektor Universitas Atmajaya. Ketemu di sini Pak, kembali. Udah lama juga nggak ketemu nih Pak Yoyong. 2015 ya, kalau salah 2015 yang lalu kita ketemu di Bung Hatta. Pak Dr. Hari Nugraha, Ketua Ikatan Ahli Pracetak. Kemudian Bapak Reza Fredian, pakar BIM, dan Dr. Insinyur Dewi Santoso, Ketua DPD Itaki Yogyakarta. Dan para peserta yang berbahagia, saya diminta tentang implementasi K3 dalam manajemen konstruksi seri yang kedua. Seri yang pertama yang agak pengenalan, seri yang kedua ini di dalam manajemen konstruksi, maka presentasi saya akan bagi dua. Satu, kita melihat dulu tentang manajemen konstruksi, kemudian apa saja yang harus kita lakukan dalam implementasi K3. Ada kaitan dengan ketentuan peraturan-peraturan yang sudah dikeluarkan oleh Menteri PUPR sejak 2009 sampai 2010 berkaitan dengan implementasi K3. Baik, kita lihat manajemen dan konstruksi. Kalau manajemen kita sudah tahu, sama-sama tahu kita bahwa itu adalah seni. Seni menyelesaikan suatu pekerjaan melalui orang lain. Jadi manajemen itu kita tidak bisa bekerja sendiri, pasti bekerja sama dengan orang lain. Oleh sebab itu, cara bekerjanya atau seni melaksanakan pekerjaan tersebut manajemen. Itu menurut teori tahun 58 itu. Dan sampai hari ini mazhab itu masih kita pakai. Sementara construction atau konstruksi yaitu kegiatan membangun sarana dan prasarana. Nah, kalau kita gabungkan kedua-duanya, manajemen konstruksi yaitu melaksanakan seni melaksanakan membangun yang sekarang lebih dipopulerkan dengan PDCA. Kalau dulu ketika saya belajar lebih banyak kita berbicara dengan POAK, planning, organizing, controlling, dan actuating ya, actuating dan kontrol. Nah, sekarang agak bergeser dengan plan PDCA, yaitu plan, rencanakan dengan baik, kemudian do, laksanakan apa yang sudah direncanakan dengan baik, kemudian apakah perencanaan itu laksananya sudah dengan baik, kita cek, lalu kalau belum kita lakukan verification, kita lakukan perbaikan atau action atau audit. Saya lebih senang memakai audit daripada action. Nah, jadi kalau begitu, seorang manajer, dia itu orang yang mampu
merencanakan, menghitung budget, mengelola waktu, mengelola kualitas, termasuk safety, dan ada terikat dengan kontrak. Jadi, dengan demikian manajer harus mampu berkomunikasi dengan baik dan efektif. Kemudian juga mendelegasikan sesuatu itu kepada orang yang benar. Kemudian juga mengevaluasi apa yang sudah dilakukan dan bagaimana waktunya, sudah mencukupi atau masih perlu tambahan waktu. Yang tidak kalah penting adalah mengelola teamwork. Dan yang paling penting juga sebenarnya adalah melakukan pengembangan problem solving dengan inovasi dan skill. Oleh sebab itu, mari kita lihat bahwa prinsip penyelenggaraan rekonstruksi 3, karena kita sering bicara K3, saya juga sering mengatakan 3 prinsip. Pertama, adanya kepastian mutu, quality assurance produksi konstruksi. Jadi mutu biasanya sering dilihat dari waktu, dari jumlah uang yang dipakai, efisiensi dan efektivitas. Dan sekarang dengan keluarnya Permen PUPR 21 2019, maka setiap pekerjaan pelaksanaan konstruksi harus membuat RP, Rencana Mutu Pelaksanaan Konstruksi, RMPK. Yang kedua, kepastian penerapan ketentuan K3, keselamatan kesehatan konstruksi ini, keamanan konstruksi, tidak ada kecelakaan. Dan ini yang kita sebut dengan sekarang adalah SMKK, dulu nama SMK3. Dan untuk itu kita harus merancang juga yang disebut dengan RKK. Yang ketiga, kepastian perlindungan dan pelestarian lingkungan. Perlindungan pelestarian lingkungan ini erat kaitan dengan Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Ini instrumennya ada AMDAL, ada UKUPL, ada SPPL, dan lain sebagainya. Nah, ketiga-tiga prinsip ini di dalam Peraturan Menteri PUPR 21 tahun 2019 sudah semua. Kepastian mutu, kepastian menerapkan K3, dan pastian ini sudah menjadi keharusan. Sekarang apa masalahnya sebenarnya? Kalau kita tidak melaksanakan K3, apa masalahnya? Kita lihat bahwa jasa konstruksi ini mempekerjakan orang, kita sebut pekerja, ada lingkungan kerja, dan ada interaksi antara pekerja dan lingkungan. Nah, kadang-kadang something wrong di situ. Pekerja dengan interaksi dan lingkungan kerjanya, dia berbuat pada kondisi tidak aman atau tindakan yang diperbuatnya tidak aman, sehingga menyebabkan kecelakaan kerja. Apa akibatnya? Akibatnya tidak semua pekerja itu menikmati pensiun, atau masa pensiunnya sehat, tetapi cacat atau menderita penyakit akibat kerja. Problemnya kenapa? Karena tadi adalah something wrong di pekerja, lingkungan kerja, dan interaksi kerja keduanya. Tadi Pak Yoyong dan Pak Hari sudah melihatkan bagaimana pekerjaan itu. Pak Hari sudah melihat, saya melihat ada namanya tadi introduksi, perkenalan tentang K3, ada APD dan sebagainya. Mari kita lihat semuanya. Yang diharapkan apa sebenarnya? Tadi dia ungkapkan. Diharapkan 3 prinsipnya, mutu, kecelakaan kerja tidak ada. Agar apa? Agar semua pekerja, interaksi lingkungan kerja ini dia bisa pensiun dengan sehat dan selamat. Nah, untuk itulah diharapkan bisa efektif, bisa mereka pensiun sehat dan selamat. Walaupun kita tahu awal K3 ini sudah dimulai pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, tapi implementasinya sampai sejauh ini belumlah optimal. Oleh sebab itu, pentingnya implementasi K3 dalam jasa konstruksi. Alasannya apa? Adalah human right, hak asasi manusia. Orang mempunyai hak asasi, kadang-kadang sedikit-sedikit saja bicara, itu hak asasi saya, itu hak asasi dia. Ini penting human right. Yang kedua, regulasi, menuntut setiap pekerjaan itu harus mutu tadi, yang 3 tadi di awal.
Dan yang tidak kalah penting adalah ada bahaya dan risiko. Setiap pekerjaan jasa konstruksi, setiap tahapan pekerjaan konstruksi ada bahaya dan ada risiko. Lalu kita lihat, ketiga di dunia jasa konstruksi, karena setiap aktivitas jasa konstruksi itu selalu mengandung bahaya dan risiko, maka risiko itu menimbulkan konsekuensi. Apa konsekuensinya? Menimbulkan kerugian kalau tidak dikelola dengan baik. Misalnya, hari ini kita sudah merencanakan pelaksanaan memasang bata. Taruhlah hari ini kita harus selesai 10 meter persegi, tetapi di tengah jalan pekerja kita kita tertimpa oleh bata yang dia pasang karena dia kurang hati-hati. Akibatnya apa? Sudahlah kerugian kita dari bahan yang sudah kita pakai, bata termasuk semen, dan kalau dia cedera, kita harus bawa juga dia ke rumah sakit. Ke rumah sakit bukan dia hanya sendiri yang pergi, tapi juga kepala pekerjaannya, bahkan mandornya juga harus ikut ke rumah sakit. Hilang di situ. Hilang waktu, hilang presentasi yang harus dikerjakan, yang ujung-ujungnya hilang. Keuntungan yang sudah harus diperkirakan dari di awal, hilang. Bahkan menimbulkan kerugian. Oleh sebab itu, kewajiban kita semua yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi mengimplementasikan ketiga. Bagaimana cara mengimplementasikannya? Kita mempunyai kewajiban, sebagai manajemen, kita punya kewajiban. Bapak Ibu yang sudah bergerak atau sebagai manajemen sekarang mempunyai kewajiban, satu, melindungi pekerja dan orang lain di tempat kerja dari bahaya yang celaka dan sakit. Kedua, melatih dan mendidik serta memberikan pengalaman pada pekerja sesuai dengan kompetensi K3 yang diperlukan tergantung kepada pekerjaan yang sedang atau akan dilakukan. Ketiga, menjamin setiap produksi dan hasilnya dapat dipakai secara aman dan efisien. Yang keempat, menjamin proses produksi berjalan lancar dan aman. Nah, kalau empat itu kewajiban kita sudah laksana dengan baik, tapi kita juga punya hak. Hak kita adalah berhak memperingatkan dan menegur, bahkan sampai memberhentikan pekerja jika terjadi pelanggaran yang membahayakan diri pekerja, orang lain, dan proses kerja. Jadi kita punya hak dan punya kewajiban. Namun kita lihat juga dari sisi pekerja, dia juga punya hak dan punya kewajiban. Pekerja wajib menjaga keselamatan, kehangatan diri masing-masing setelah mendapatkan hak kerja dari kita sebagai manajemen, supaya aman dan melaksanakan alat pelindung diri dan menggunakan alat pelindung kerja atau APK. Alat pelindung diri yang disediakan wajib dia pakai. Suka tidak suka, nyaman tidak nyaman, harus digunakan agar tidak terjadi kecelakaan. Karena kecelakaan kerja itu sekian detik saja bisa menimbulkan kecelakaan. Ketiga, dia harus peduli dengan keadaan sekitarnya, sehingga perilaku dia yang ada di dalam lingkungan kerja kita harus aman, dan lingkungan yang ada di situ juga harus safety untuk dia. Yang jarang kita perhatikan, dan mungkin juga mereka tidak tahu semua bahwa dia mempunyai hak. Apa dia hak? Dia berhak menolak pekerjaan yang tidak aman. Kedua, menolak pekerjaan yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Maka oleh sebab itu, semua pekerja seyogyanya sudah harus mempunyai surat SKT, ya, surat keterangan tenaga kerja, tenaga ahli, keterampilan. Ketiga, dia menolak pekerjaan kalau tidak disediakan APD. Keempat, mendapat jaminan asuransi. Sekarang sudah agak lumayan, sudah lebih baik karena ada asuransi pekerja BPJS.
Yang kelima, memperoleh safety induction sebelum bekerja. Jadi, ketika kita mempekerjakan dia, kita harus memberikan namanya safety induction. Tadi gambar Pak Hari, saya lihat jadi bagus sekali. Ada rompi sudah ada, APD helm sudah ada, baju juga sudah, rompi ya sudah ada, dan sepatu juga ada. Dan yang 6 ini memperoleh hari libur dan hari cuti. Nah, ini yang sering kita abaikan, dan mereka sebenarnya ada yang tahu dan sadar bahwa dia memperoleh. Tetapi karena dia membutuhkan Sumatera Tengah yang harus diisi, kadang-kadang dia tidak peduli. Sebab itu kita juga harus memperhatikan kesehatan dari mereka. Kita lihat sekarang kewajiban K3 di Indonesia. Kewajiban itu sudah di awal tahun 70, Undang-Undang nomor 1 tahun 70 sudah ada itu. Tapi kemudian baru diperjelas dengan keluarnya Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa korupsi. Pasal 4 di situ pemerintah bertanggung jawab, pemerintah pusat bertanggung jawab dengan keselamatan kesehatan berlanjutan. Pasal 5, standar kesamaan kesehatan itu di dalam penyelenggaraan, mempunyai kewenangan mengembangkan standar itu. Dan pasal 59 ini standar keamanan ditetap di standar keamanan keselamatan kesehatan dan keberlanjutan untuk setiap produk jasa konstruksi. Diatur oleh Menteri. Nah, inilah yang keluar peraturan Menteri PUPR nomor 21. PUPR nomor 21 ini adalah pengganti yang sebelumnya PUPR nomor 5 tahun 2014. Kalau kita sudah familiar dengan nomor 5 2019, maka nomor 5 tahun 2012, sekarang 21 ini ada perbedaannya sedikit. Kalau dulu indeks risiko atau tingkat risiko dinilai 1, 2, 3, sehingga jumlah risiko ada dulu hanya 9, sekarang jumlah risiko maksimum ada 25. Nanti akan saya jelaskan di belakang. Apa yang di situ itu? Mengatur keselamatan konstruksi meliputi standar keselamatan keamanan keberlanjutan. Oleh sebab itu, di dalam permen ini, kementerian, lembaga, Pemda dapat mengacu. Nah, 21 ini sebenarnya dijelaskan lagi lebih detail dalam permen nomor 2009. Tetapi itu sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, karena kita juga yang menggugat. Akhirnya keluar Permen PU nomor 14 tahun 2020 yang mengatur penerapan sistem manajemen keselamatan kerja dan RKK, dana pemerintah dan dana pemerintah apakah itu APBN, apa APBD harus mengacu aturan ini. Oleh sebab itu nanti ada dua bagi kita yang bergerak di dalam konsultansi dan bergerak dalam pelaksana pekerjaan, kewajibannya ada di situ. Jadi Permen 14 ini kalau kita ingin mengikuti melelang pekerjaan dari dana pemerintah, kita harus ikut ini dan taat itu. Baik, sistem manajemen keselamatan kerja di dalam Permen nomor 19 itu ada wujudnya disebut dengan keselamatan keteknikan konstruksi. Ini wujudnya adalah material, alat, aset, itu yang harus diselamatkan. Untuk apa? Untuk mencegah kecelakaan konstruksi. Kemudian yang ketiga di mana? Ketiga adalah keselamatan kesehatan pekerja dan keselamatan umum. Keselamatan pekerja, tenaga manajerial, orang-orang yang berada di lokasi proyek. Apakah itu pemasok, apakah itu tamu, ada subsidia dan sebagainya. Apa akibatnya nanti? Pencegahan terhadap apa? Kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Sementara keselamatan umum, masyarakat di sekitar proyek, lingkungan kerja, lingkungan terdampak proyek. Ini untuk apa? Mencegah lingkungan dan keselamatan masyarakat. Nah, yang keselamatan umum sebenarnya, kalau dokumen AMDAL-nya atau dokumen izin lingkungannya sudah baik, itu lebih mudah. Tapi kadang-kadang AMDAL juga tidak lebih baik. Oleh sebab itu, pemerintah dengan peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup merubah. Maka ada malah mengatakan AMDAL ini tidak penting lagi. Nah, itu ada dilematis juga di situ. Namun kita bicara K3, untuk apa sebenarnya? Alat pencegahannya apa? Ini nama kita sekarang ini disebut dengan HIRAO. Hazard Identification, Risk Assessment, dan Opportunity. Kalau dulu kita kenal dengan HIRA-DC. Nah, ujung-ujungnya untuk apa? Jadi, metode kerja,
kerja dan job analysis. Baik Bapak Ibu semua, para peserta, saya ingin memperlebih jelas sedikit Permen 21 dan 14 ini kaitannya nanti di SE Menteri PUPR 11 itu tentang biaya penyelenggaraan. Kalau dulu sering orang bertanya biaya dari mana? Nah, sekarang dijawab oleh Surat Edaran Menteri PUPR 11 tahun 2019 ini. Namun tadi di awal ada mutu, maka dijawab juga, diperintahkan juga oleh SE Menteri PU nomor 15 2011 tentang cara penjaminan mutu dan pengendalian pekerjaan konstruksi di Kementerian PUPR. Karena PUPR adalah biayanya dari pemerintah, mau tidak mau kita harus ikuti. Ya, kalau kita mengambil pekerjaan-pekerjaan dari pemerintah. Baik, secara ringkas saja, Permen PU itu PUPR 21 itu ada 7 bab dan ada lampirannya A, B, C, D sampai G. Nah, yang penting bagi kita penyelenggara jasa konstruksi, apa itu konsultasi ataupun pelaksanaan, tolong perhatikan sublampiran A sampai G. Disitulah kewajiban kita bagi kita melaksanakan jasa konstruksi dalam pekerjaan sehingga tidak terjadi yang 3 di awal itu. Peranan kita sebagai penyedia harus menerapkan SMKK. Untuk menerapkan itu kita harus tahu dan wajib mengidentifikasi bahaya setiap tahap pekerjaan kita. Kemudian menilai risiko dan mengendalikan risiko itu. Lalu sasarannya konstruksi yang dibuat berdasarkan tahapan pekerjaan. Oleh itu standarnya ada 4, keselamatan kerja konstruksi secara teknik tadi sudah dijelaskan juga, keselamatan publik, keselamatan lingkungan, dan keselamatan kesehatan pekerja. Nah, kita melihat sekarang jika kita berada di dalam menjadi konsultasi. Apa tugas kita? Dalam konsultasi itu ada yang disebut dengan pengkajian dan ada yang disebut dengan perencanaan dan ada perancangan. Nah, dalam ketiga-tiganya ini kita harus menyediakan ahli K3 sesuai dengan ketentuan yang ada. Untuk apa? Karena kita harus merancang konseptual sistem manajemen keselamatan kerja yang disetujui oleh pengguna untuk dijadikan rujukan di dalam menyusun rencana kerja konstruksi. Baik, rancangan konstruksi itu apa sebenarnya? Dalam apa yang harus dimuat? Dalam pengkajian ada lingkup tanggung jawab pengkajian, informasi awal terhadap kelaikan lokasi lingkungan sosial ekonomi, yang B ini sebenarnya akan lebih dekat kepada dokumen lingkungan. Yang perencanaan, lingkup tanggung jawab perencanaan, informasi terhadap kelaikan sedikit meliputi lokasi lingkungan sosial, dampak lingkungan, dan rekomendasi teknis. Nah, perancangan yang ujung-ujungnya adalah YD, yaitu lingkup tanggung jawab perancangan, termasuk pernyataan dalam hal revisi desain, tanggung jawab, dan sebagainya. Dan paling penting dalam K3 adalah identifikasi bahaya, mitigasi bahaya, dan penetapan tingkat risiko. Kemudian, harus kita membuat standar keselamatan konstruksi yang ditetapkan untuk desain dan biaya penerapannya. Sehingga rancangan pengoperasian penggunaan konstruksi bangunan. Itulah yang konseptual SMKK ketika kita menjadi konsultasi, pekerjaan konsultasi, ya, terutama perancangan. Baik, nah kalau kita lihat di dalam pelaksanaannya, nah, kalau kita menjadi pelaksana konstruksi, tahap pelaksanaan K3 ini, implementasi K3 di dalam semuanya ini ada mulai dalam tahap penyediaan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Nah, tadi di konseptual itu kita menjadi perancangan. Nah, sekarang kalau jadi panitia juga harus dokumen yang harus dilakukan itu harus jelas. Manajemen risiko keselamatan harus dimuat di dalam hal itu. Ini hasil dari konseptual dari konsultan tadi. Lalu ketika pelaksanaan, kita melaksanakan penyesuaian RKK disampaikan, dibahas, kemudian disetujui. Dan terakhir adalah dokumen hasil penerapan. Jadi semua kerjaan mulai dari perencanaan sampai serah terima sudah harus mengimplementasikan SMK 3. Biaya penerapan bagaimana? Nah, ini sering jadi pertanyaan, dari mana biaya? Sekarang di dalam Peraturan Menteri nomor 19 itu sudah jelas, kemudian dalam SE 11 tadi akan lebih detail.
Di situ, dari tahap-tahap ini, ketika kita, taruhlah saya sekarang sedang mengikuti tender, maka saya harus menyiapkan RKK. Rencana kerja yang disebut di situ adalah RKK penawaran. Setelah itu saya menang, ketika saya menang, RKK penawaran itu harus dikonsultasikan dengan pengguna, lalu disetujui, maka disebut di situ adalah perubahan atau RKK pelaksanaan. Nah, RKK pelaksanaan itu sudah menyangkut biaya dan sebagainya, tapi kalau ada biaya yang sudah ketika kita menawar pekerjaan itu, di situ dinyatakan penyedia tidak dapat mengusulkan perubahan biaya. Oleh sebab itu, hati-hati di dalam menyusun biaya SMKK sesuai dengan RKK yang diajukan. Ada syaratnya. Kalau sekarang, kalau tidak ada mengajukan biaya SMKK, maka kita sudah dianggap gugur. Lihat Peraturan Menteri Parlemen PU nomor 14. Dan dianggap nol. Kalau nol, dianggap gugur. Kemudian, RKK ini dimasukkan dalam biaya penawaran ketika kita mengikuti tender. Kemudian juga memastikan seluruh komponen biaya dianggarkan dan disediakan oleh penyedia jasa. Jadi kewajiban pemerintah juga sudah harus menyediakan anggaran untuk itu. Baik, Bapak Ibu semua, ada 9 komponen dalam penerapan biaya K3. Ada 9-nya itu ada apa? 9 adalah penyiapan rencana keselamatan konstruksi yang kita sebut dengan RKK. Kemudian biaya digunakan untuk sosialisasi, promosi, dan pelatihan. Ketiga, alat pelindung kerja APK dan alat pelindung diri APD. Keempat, asuransi dan perizinan. Kelima, personel K3 konstruksi. Keenam, fasilitas sarana-prasarana dan alat kesehatan. Dan kedelapan, konsultasi ke ahli terkait keselamatan konstruksi. Dan ke-9 adalah kegiatan pelaksanaan terkait dengan pengendalian risiko. Jadi ada 9. Saya akan jelaskan sedikit, detailnya nanti kita bisa lihat dalam SE 11. Apa penyiapan rencana konstruksi ini? Biaya yang akan terjadi. Pembuatan dokumen rencana keselamatan konstruksi. Ini sudah ada sebenarnya dalam RKK awal yang dikonsep oleh teman-teman konsultansi. Tapi kita menawar, kita harus siapkan biaya pengurusan itu. Karena kita harus membuatkan itu. Kedua, membuat prosedur dan instruksi kerja. Dan menyiapkan formulir-formulir termasuk job analisis. Itu biaya yang pertama. Yang kedua, sosialisasi, promosi, dan pelatihan. Pekerja kita harus diberi safety induction. Safety induction K3. Kita harus beri kepengarahan, briefing. Ada pertemuan keselamatan. Safety meeting yang setiap pertemuan biasanya hari Senin pagi, tapi ada safety talk yang memang khusus untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu, dan ada talk for meeting yang digunakan untuk pekerja-pekerja pertemuan-pertemuan pekerja bidang masing-masing. Nah, yang tidak kalah penting, pelatihan K3. Saya tahu pelatihan K3 ini Kementerian PU sudah cukup banyak melaksanakan pelatihan ini. Jadi petugas K3 baik untuk pekerja, bahkan ketika saya masih menjadi pengurus LPJK bersama Kementerian PUPR dulu, malah kita melakukan pelatihan ke tukang-tukang kita yang berada di lapangan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ketika kita minta kepada penyedia yang menggunakan tukang, minta pelatihan, mereka tidak mau memberikan dengan alasan macam-macam. Akhirnya kita datang ke tempat mereka, kita lakukan pelatihan di tempat. Pelatihan K3. Dan kira tidak penting, sosialisasi, HIP, ini penting juga. Karena pekerja-pekerja kita jauh dari keluarga, kadang-kadang salah langkah, maka kita perlu berikan sosialisasi itu. Dan simulasi, kalau terjadi keadaan darurat, apa yang harus kita lakukan? Maka kita perlu simulasi. Termasuk spanduk, poster, dan papan K3. Itu bagian sosialisasi, promosi, dan pelatihan. Ketiga, ini wajib, alat pelindung diri, APD,
Dan APK kalau kita bekerja dalam ketinggian harus ada jaring pengaman, safety net, dan tali keselamatan. Nah, di dalam ketentuan itu, jaring pengaman dan tali keselamatan ini harus baru. Harus baru. Yang lain boleh, hanya jaring pengaman dan tali keselamatan harus baru. Di setiap proyek ganti harus yang baru. Begitu aturannya. Ya mungkin diperkirakan jaring pengaman dan tali pengaman ini bisa dipakai dalam satu proyek kerja. Yang lain penahan jatuh, pagar pengaman, pelindung jatuh, pelengkap keselamatan bencana. Nah, APD juga dinyatakan di situ harus baru. Nah, masa pakainya juga mungkin begitu ya, ada masanya. Helm itu juga ada warna-warninya gitu. Ada putih untuk pimpinan, untuk pekerja ada merah dan sebagainya. Ini adalah pelindungan termasuk rompi keselamatan. Yang keempat, asuransi dan perizinan. Asuransi tenaga kerjaan dan kesehatan kerja ini mungkin sudah tercover dengan BPJS, tapi kita sebagai manajemen mungkin saja mereka tidak punya, dan ada juga ketentuan untuk asuransi ketenaga kerjaan. Surat izin layak operasi dan alat material. Nah, sekarang kalau kita nanti serah terima, maka kalau bangunan, terutama bangunan gedung ya, dia harus sudah layak fungsi. Kalau untuk rumah sakit, dia memang layak untuk rumah sakit, untuk bangunan kantor, layak fungsi untuk kantor dan sebagainya. Khusus bangunan gedung karena ada undang-undang TABG di situ. Sertifikat kompetensi kerja, ya, untuk tidak bisa dilakukan oleh petugas keselamatan konstruksi saja atau petugas K3. Petugas tanggap darurat, petugas P3K, kalau di lalu lintas kita bekerja, ada petugas lalu lintas, kemudian tenaga medis. Kalau kita jauh berada dari daerah atau berada jauh dari tempat-tempat kesehatan, maka kita perlu juga ada tenaga medis di lokasi pekerjaan kita. Yang keenam, fasilitas sarana prasarana, PSK3, kotak PK3, tandu dan sebagainya, ruang tempat tidur pasien. Kalau kita jauh dari daerah terisolir, kita perlu itu. Malah ambulan, kalau memang diperlukan untuk itu. Ini sudah sana. Dan ketujuh, rambu-rambu petunjuk, rambu larangan, rambu peringatan, lampu, dan sebagainya. Yang ke-8, konsultasi tenaga ahli. Di dalam peraturan yang baru itu, kita tidak bisa bekerja sendiri K3 saja. Ada di situ ahli lingkungan, ada arsitek, ahli teknik jalan. Kalau kita bekerja di jalan, ada teknik jalan. Yang bekerja di jembatan, ada teknik jembatan. Dan kita bangun gedung, ada teknik bangun gedung. Maka kita perlu hire mereka. Maka di situ adalah konsultasi terkait dengan keselamatan konstruksi. Yang ke-9, lain-lain, pengendalian risiko. Nah, pengendalian risiko sebenarnya saya sering mengatakan kepada adik-adik saya di kampus, kalau kita bicara SMKK dan K3, maka caranya adalah 35. Apa itu 35? 3 itu identifikasi semua bahaya dari setiap pekerjaan. Kedua, nilai risiko terhadap bahaya itu. Yang ketiga, kendalikan risiko. Mengendalikan risiko yang lazim dipakai dan hari ini masih dipakai 5. Apa itu? 1, eliminasi. Mengeliminir sumber-sumber bahaya. Mengeliminir risiko-risiko yang mungkin timbul. Kedua, mensubstitusi. Kalau bahaya tidak bisa eliminir, kita ganti risikonya dan bahaya sumber-sumber bahaya itu. Yang ketiga, administratif, mengatur orang, mengatur sesuatu. Saya bicara jam segini,
diatur oleh moderator melalui administratif. Yang keempat, rekayasa engineering. Ini perlu rekayasa engineering. Kalau tidak bisa lakukan ini harus terakat sehingga kecelakaan kerja tidak terjadi. Dan yang terakhir APD. APD sudah kewajiban. Jadi, nah 9 itu yang harus kita lakukan dalam pembiayaan. Jadi Bapak Ibu semua peserta webinar hari ini, itulah tanggung jawab kita dalam mengimplementasikan K3 di dalam manajemen konstruksi. Saya kira itu Ibu Moderator. Sebelumnya ada sedikit lagi. Bagaimana kita melakukan itu? Kalau kita menjadi pelaksana, kita harus menyiapkan yang disebut dengan UKK, Unit Keselamatan Konstruksi. Nah, oleh sebab itu, kalau risikonya besar, maka kita harus menyiapkan ahli utama konstruksi atau ahli media. Paling tidak ahli medianya berpengalaman 3 tahun. Kalau risikonya sedang, ahli media atau ahli muda berpengalaman 3 tahun. Kalau risikonya kecil, boleh ahli muda ataupun boleh petugas keselamatan konstruksi, UKK. Nah, di sini dalam Permen nomor 14, Bapak Ibu, setiap paket-paket itu ada syarat-syarat personel kompetensi manajerial. Satu, kalau paketnya kecil, pelaksana, ahli K3-nya cukup petugas K3. Paket B, menengah dan besar, manajer proyek, manajer teknik, manajer keuangan, ahli tugas K3. Hanya 1 orang per jabatan. Nah, kompetensinya di sini, di situ dia tidak mensyaratkan tingkat pendidikan dan jurusan. Hanya disyaratkan mempunyai SKA atau SKT. Tapi sudah pastilah kalau jasa konstruksi biasanya orang-orang berlatar belakang pendidikan teknik yang akan lebih dominan. Pengalaman dihitung berdasarkan sesuai dengan keterampilan dan keahliannya. Dan pengalaman juga berdasarkan perolehan SKA, SKT yang syaratnya itu. Nah, dokumen terakhir, dokumen yang harus kita siapkan, baik ketika kita mau mengikuti pelelangan, maupun ketika dalam pembangunan. Tahapan pengkajian, ini teman-teman yang bergerak dalam konsultasi, kajian perencanaan, harus menyusun konsep SMKK tadi. Ketika perancangan harus menyusun rancangan konsep SMKK dan RKK perancangan. Lalu ketika dokumen RKK evaluasi teknis dan pelaksanaan adalah dokumen SMKK pelaksanaan dan RMPK. Nah, pelaksana konstruksi. Nah, kesemuanya itu memerlukan ahli K3 konstruksi. Saya kira Bu moderator dan teman-teman semua dan Bapak Ibu semua, itu yang bisa saya sampaikan pada kondisi ini. Mudah-mudahan bisa membantu kita semua dalam memahami implementasi K3 di dalam manajemen konstruksi seri kedua. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Prof. Carlo atas pemaparan materinya, sangat jelas dan menarik. Dan ini kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya Bapak, sudah Silakan. ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama, ya YTH Prof. Carlo mau dijelaskan besaran biaya untuk K3 dalam kurung jenis pekerjaan untuk K3 apa saja atau cukup presentasi dari nilai pekerjaan konstruksi tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih ya yang bertanya bagaimana penjelasan. Detailnya nanti baca SE nomor 11 tahun 2019. Di situ detail sekali dan format-formatnya ada di Permen 21 tahun 2019. Yaitu ada lampiran A, B, C. Ya, saya lihat sebentar. Lampiran A itu bicara umum di situ. Lampiran B, tugas dan tanggung jawab. Lampiran C, tata cara penjaminan mutu, karena Anda harus membuat RMPK. Kemudian lampiran D, konsep SMK 3 bagi teman-teman yang konsultasi. Di situ ada aturannya, konsepnya. Formatnya juga ada. Dan lampiran E, format RKK, rencana keselamatan konstruksi. Dan yang terakhir adalah IBRP, identifikasi bahaya penilaian risiko. Nah, biaya K3
tadi tergantung kepada bagaimana kita mengendalikan risiko. Selain yang 9 tadi, karena ada 9 saya jelaskan tadi, mulai dari promosi sampai ke lain-lain. Nah, yang paling penting ketika identifikasi risikonya itu, misalnya begini, contoh yang mungkin yang akan lebih mudah, kita melaksanakan penggalian pondasi di tanah pasir. Misalnya gali pondasi setempat, tanahnya berpasir, pondasi kita misalnya 2x2, kedalamannya 1,5 meter lah. Tapi tanahnya berpasir. Kalau tanah biasa kita bisa buat gali langsung keluarkan selesai. Tapi ketika tanah berpasir, kita tidak bisa langsung gali langsung keluar. Kenapa? Karena tanah berpasir mudah sekali runtuh. Ketika runtuh, dia bisa menimbulkan risiko, pekerja kita bisa tertimpa dan bisa tertimbun di situ, bahkan kalau tanpa disadari bisa ada kematian di situ. Maka untuk menghilangkan keruntuhan, kita harus kendalikan. Karena keruntuhan itu risiko dari adanya keruntuhan itu adalah bahaya yang kita kendalikan dia dengan membuat turap. Nah, ketika kita membuat turap, bisa saja turap itu dengan kondisi lihat di lapangan, bisa saja turapnya dari kayu, bisa dari besi dan sebagainya. Nah, turap itu yang kita hitung sebagai bahagian dari biaya K3. Itu untuk prasarana dan prasarana tadi. Yang lain, ketika tadi perlu penjelasan, perlu pelatihan, itu termasuk biaya ketiga. Itu Pak. Bagaimana mengidentifikasinya? Mengidentifikasinya memang perlu ahli K3 dan perlu pengalaman. Karena menilai risiko itu, walaupun di situ ada peluang, di situ disebut peluang, risiko itu cara mengendalikan, kita lihat dulu risiko adalah biasa saya sering menyimpulkan dulu A kali P. Sekarang di dalam peraturan sekarang itu F dikali A. F itu frekuensi atau peluang. Peluang kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat bahaya dan risiko. Sementara A adalah kemungkinan akibat terjadi bahaya tadi ada 4, ada terhadap orang, terhadap prasarana dan sarana alat, terhadap lingkungan, dan sekitarnya. Jadi ada 4. Jadi satu-satu kita harus hitung Bapak Ibu. Detail sekali di situ. Nah, ada di situ persyaratan. Apabila menyangkut risiko terhadap orang keseluruhan kita hitung mencapai 60%, maka risiko keseluruhan dari pekerjaan jasa asuransi adalah besar. Nah, itu detailnya ada di lampiran G, Permen PUPR. Itu Bapak ya, mudah-mudahan sudah bisa dimengerti. Biayanya tidak ada 9 dan tergantung kepada kemungkinan pengendalian risiko. Sekian, Bu. Ya, baik Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Bapak Alex Irawan Trianto dari Inkindo Jambi. Prof. Carlo, apakah tugas untuk petugas K3 dengan ahli K3 ada perbedaannya? Karena banyak di setiap pekerjaan untuk kualifikasi kecil, terkadang meminta petugas K3, terkadang ada juga yang meminta ahli K3. Gitu, Bapak. Ya, Pak Alex, terima kasih pertanyaannya di Inkindo Jambi. Berbeda ya. Petugas K3 selama ini yang mengeluarkan sertifikatnya adalah Kementerian PUPR. Dia biasanya memerlukan bintek selama 3 hari. Dan saya sering diundang untuk memberikan bahan-bahan tentang K3 ini. Ada 13 modul untuk menjadi petugas K3. Tapi yang mengeluarkan adalah Menteri PUPR. Jadi biasanya Pak Alek kalau di Inkindo, kalau teman-teman yang mau melakukan itu lihat balai PU itu sering melakukan pelatihan untuk petugas K3. Ini K3 produksi ya, bukan K3 umum. Kalau K3 umum itu kita bicara dengan Kementerian Tenaga Kerja. Kita bicara K3 konstruksi.
Nah, ketika konstruksi itu, lihat di balai-balai pelatihan sering melakukan itu. Sekarang mungkin karena COVID ya, jadi tidak terlalu banyak kelihatan pelatihan-pelatihan itu. Nah, itu petugas. Nah, petugas K3 hanya boleh menghandle pekerjaan yang resikonya rendah. Nilai risikonya rendah. Tidak boleh dia kalau dia risikonya sedang dan besar. Itu peraturannya. Nah, ahli K3 selama ini dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi A2 K4. Yang menurut undang-undang kita yang baru, ahli-ahli itu sudah harus diganti dengan perkumpulan. Jadi sekarang masih ahli A2K4 yang mengeluarkan. Nah, itu memerlukan pelatihan dan memerlukan memori kembali, dan syaratnya harus mengikuti juga pelatihan tentang petugas K3 dulu. Dia tidak boleh lompat. Kalau Bapak sekarang belum menjadi petugas, ikuti petugas dulu, kemudian lanjutkan dengan ahli muda. Ahli muda memerlukan waktunya 1 minggu kalau nggak salah saya sekarang itu, dan perlu meninjau ke lapangan seperti apa penerapannya. Jadi kalau dilihat ke lapangan seperti apa penerapan, lalu nanti diskusikan kembali ke kelompok. Untuk ahli media dan ke atas harus berdasarkan pengalaman sekian dan berdasarkan kompetensi yang sudah dia buat dan dia lakukan. Saya saja untuk menjadi ahli media, saya sampai sekarang hanya ahli media, perlu waktu 2014 ya, 2014 4 tahun Pak, baru boleh. Dan saya harus mengikuti juga TOT bagaimana untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan K3. Itu bedanya Pak Alex, mudah-mudahan bisa dipahami bagi teman-teman yang mau ikut petugas K3, silakan cek ke balai pelatihan Kementerian PUPR, dan bagi yang sudah mau mengikuti ahli muda dan seterusnya, hubungi A2K4 karena dia yang melaksanakan dalam ketentuan dia yang melaksanakan itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Ini untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu izin bertanya Prof. Carlo terkait dengan seluruh item yang tidak tertulis sewa, bagaimana saat pemeriksaan BPK? Apakah harus disiapkan lagi saat ada pemeriksaan BPK? Dan mengapa protokol COVID tidak masuk diri dalam RAB? Terima kasih, Prof. Baik, saya jawab di belakang dulu ya, kenapa protokol COVID tidak masuk. Peraturan-peraturan itu dibuat sebelum adanya bencana COVID. 2019, ya walaupun yang Permen 07 itu 2019 juga dikeluarkan, yang diganti sekarang dengan Permen 14. Nah, dan tidak semua kita tahu adanya COVID-19. Dan begitu tiba-tiba saja sehingga kita kelabakan. Nah, oleh sebab itu Bapak lihat kebijakan pemerintah kan hampir berubah terus ya. Karena memang kelagapan kita semua, dunia kelagapan menghadapi COVID ini. Nah, sebab itu karena kondisi sekarang maka ada tambahan biaya K3 tentang keselamatan terhadap penyebaran COVID-19. Nah, tadi kalau alat itu disewa, tidak ada pernyataan sewanya, itu harus dibuat, Pak. Karena nanti ada di belakangnya itu di dalam Permen 1 juga akan ada audit. Ya. Dari audit akan ada RMPK, rencana mutu pekerjaan konstruksi. Di Permen 21 sudah detail sekali yang harus kita lakukan karena kesehatan dan untuk mengendalikan mutu. Karena di lingkungan juga ada di situ ada UKL UPL yang harus dilihat. Nah, UKL selama ini kan terpisah, itu Kementerian Lingkungan Hidup yang mengaturnya. Sudah lengkap sekali untuk menghindari kecelakaan kerja, untuk melestarikan lingkungan dan perlindungan lingkungan, dan sudah lengkap sekali untuk mutu. Jadi ikuti saja prosedur itu, Pak. Ya kadang-kadang walaupun prosedur itu menjengkelkan kita gitu. Saya
saya dosen, saya dapat dana dari pemerintah, karena kita menggunakan dana pemerintah, banyak sekali prosedur yang harus kita lakukan. Kita kalau makan di kedai kecil kan nggak ada kwitansi loh Pak. Mau tidak mau harus kita buatkan kwitansinya gitu. Nah begitu juga kalau alat itu memang disewa, kita buatkan sewanya Pak. Barangkali itu saja yang bisa saya komentari Pak. Terima kasih.